Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih kepada PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta yang saat ini sangat peduli terhadap keberadaan ujian ataupun ujian pada saat ini dengan adanya merambatnya wabah corona, khususnya untuk di daerah istimewa Yogyakarta. Saya pribadi sangat-sangat berharap kepada masyarakat pada umumnya dan juga warga NU seluruh Banom bahwa sangat-sangat memperhatikan. Ini wabah adalah sesuatu ujian bagi kita semuanya, masyarakat Indonesia, yang mana dengan adanya merambatnya wabah yang sangat berbahaya, ini betul-betul membutuhkan kepedulian kita, membutuhkan keprihatinan, sekaligus sangat-sangat kita harapkan untuk bersama-sama memperhatikan, karena wabah ini bukan sekedar wabah biasa. Menurut dokter yang telah memberikan penjelasan kepada saya bahwa virus corona ini tidak seperti virus-virus yang lain. Kalau virus yang lain itu kena panas, kemudian menempel, tidak mendapatkan makanan, itu segera mati. Tapi virus ini tidak bisa bertahan sampai berhari-hari. Jadi ketika ada yang batuk atau ada yang merasa terinfeksi atau kena wabah ini, itu kemudian berdekatan ataupun interaksi, bahkan tidak memakai apapun begitu, merasa tidak ada bahaya, ini justru sekali menempel kepada orang itu dan selama beberapa hari virus itu tidak bisa mati. Nah, oleh karena itu virus tidak mati tetapi sangat-sangat membahayakan pada kita, mematikan. Nah, di zaman Khalifah Umar bin Khattab ini pernah memang ya ada sebuah wabah taun di mana sahabat ini akan bepergian, tetapi kemudian di tengah jalan akan pergi ke Syam, beliau diberitahu bahwa ini ada wabah. Nah, memang masyarakat ada pro, ada kontra, ada yang setuju, ada yang tidak, ada yang merasa tidak apa-apa, nanti kan takdir mati ya mati, sudah tidak apa-apa sedang. Tapi ada yang sahabat yang lainnya merasa bahwa ini supaya menjadikan perhatian. Maka dengan adanya penjelasan dari sahabat Abdurrahman bin Auf menyampaikan bahwa Rasulullah pernah mendapatkan seperti ini. Kemudian Rasulullah berfatwa bahwa harus betul-betul diperhatikan, dihindari. Bukan karena kita takut mati, bukan karena takut kepada wabah, penyakit, tetapi demi keamanan, demi kesehatan, sehingga nantinya membahayakan kepada seluruh umat. Kurang pedulinya seseorang, kecerobohan seseorang, perilaku yang tidak benar seseorang, dengan adanya tidak mengabaikan wabah ini, itu sudah berarti secara tidak langsung itu menularkan. Dan karena wabah ini sangat kejam, katakan bisa membunuh, maka sama dengan membunuh temannya, membunuh saudaranya. Nah, kita tahu dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Jangankan sampai membunuh, baru mau bertengkar gitu saja sudah berada di pinggir pintu neraka jahanam. Itu baru berusaha, belum kalau membunuh. Oleh karena itu, saya sangat menghimbau kepada seluruh masyarakat, ibu, anak-anak, remaja, pelajar, pekerja, semua. Kita pun juga selaku umat Islam tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi saat ini taat kepada pemerintah untuk sama-sama memerangi dan melawan corona ini harus kita taati. Bukan berarti sekedar perintah kemudian tidak ada kaitannya dengan Islam, dengan agama. Ada sekali. Yang pertama taat, yang kedua harus memerangi. Sehingga kalau kita bersama-sama mau peduli masyarakat Islam, khususnya keluarga besar Nahdlatul Ulama, seluruh banomnya bersatu padu untuk sementara menahan diri, tidak keluar, mengisolasi dalam arti tidak berinteraksi dengan orang, tidak pergi, apalagi di daerah-daerah yang sudah dinyatakan terinfeksi. Oleh karena itu sebentar, mundur sebentar, sabar sebentar untuk kemudian segera wabah ini hilang dari dunia, dari negara kita, khususnya Yogyakarta. Allahumma amin. Kita tahu Allah pasti kalau kita taat, kalau kita kemudian terus bukan berarti diam di rumah tidak ibadah, tetapi justru tambah mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama apa? Istighfar. Apakah ini mungkin karena ujian Allah kita jauh sama Allah, lupa sama Allah, selalu mengabaikan perintah Allah? Tidak tahu itu. Nah, maka saya berharap yang pertama adalah istighfar. Betul-betul memohon kepada Allah semuanya. Kalau mungkin bisa, karena kita tidak mungkin berkerumun, berkelompok, kata. Nah, maka saya menghimbau takmir masjid, pengurus jam'iyah untuk mengajak masyarakat sekitar lewat pengeras suara di masjid, di musola, di surau-surau, di mana bisa maghrib saat ini mari Bapak Ibu sekalian menghimbau untuk membaca istighfar berapa terserah untuk karena tidak mungkin kita berinteraksi berdekatan. Lewat itu bisa kita ngajak, ya dah. Nah, kita ngajak monggo. Besok lagi atau nanti baca Tibil Qulub agar hati kita tetap bersabar, diberikan ketenangan. Yang ketiga, kita ingat bagaimana Allah menghancurkan rakyatnya Raja Abraha yang akan merusak. Ingat kan? Nah, apa itu? Yaitu dengan membaca mengutus burung ababil. Kita baca, ngajak di dalam masyarakat. Ayo nanti maghrib kita baca alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Ulang-ulang, tarmihim sampai 7 kali tarmihim bijaratim min sijil fajalahum ka'asfim ma'kul. Maksudnya apa? Maksudnya mudah-mudahan Allah mengutus keinginan kita, Allah mengutus tidak tahu lewat apa, burung apa tidak tahu, tapi untuk membunuh wabah corona ini. Sebab yang bisa membunuh Allah.
Kalau manusia nggak bisa, isolasi sudah, kemudian pengobatan sudah, semprot sudah. Tapi kalau Allah belum memberikan, belum mengizinkan, susah. Oleh karena itu saya berharap yang kedua kepada seluruh elemen mengajak, kalau punya jamaah monggo kita ajak, tidak usah mengundang karena itu memang himbauan pemerintah dan itu jalan satu-satunya untuk agar tidak menular, maka kita tidak perlu keluar. Tetapi boleh suara ini lewat pengeras, mengajak baca, mengajak zikir, wa qul ja'al haqqo wa jahaqal batil innal batila kana zahuqo. Karena bagaimana? Karena kita tahu bahwa anjuran daripada Allah, kita harus ikhtiar lahir yang sudah diinstruksikan oleh pemerintah, ikhtiar batin kita selalu berdoa. Tadi yang saya sampaikan, tidak bisa di rumah saja kemudian baca apa? Di rumah saja belajar di rumah. Lah, gimana? Harus ada solusinya. Solusinya itu tadi, kita mengajak, kita memberikan tuntunan, membaca apalagi, membaca tasbih, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, itu karena yang maha mencukupi adalah Allah. Oleh karena itu lewat PWNU saya berharap tidak hanya sekedar himbauan jangan keluar, bukan begitu, tapi langsung action kepada instruksi kepada seluruh pimpinan MBT dan banomnya, kepada takmir masjid untuk mengajak. Karena bagaimanapun kalau ini berlarut-larut kiamat, ya Allah sudah menyampaikan masalah agama harus wabdaghi fima atakallahu ad-darul akhirah. Harus kita ibadah, tapi jangan lupa wala tansa nasibam minat dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilai. Ya, tidak bisa orang yang biasa hidupnya berjualan sayur tempe di pasar kemudian terus tidak boleh berjualan. Bagaimana untuk menyambung hidupnya? Lah, kita khawatir kalau kemudian kata fakri ayakuna kufron, kalau sudah jatuh miskin yang dikhawatirkan adalah kufur, masuknya orang-orang yang tidak beriman beragama, memberikan santunan, tidak bahaya. Nah, ini. Oleh karena itu sekali lagi yang terakhir, kita terus untuk beribadah, tidak boleh malah mengurangi, justru di rumah bertambah kita memohon kepada Allah bisa dengan khusyuk, tetapi juga masalah kelangsungan kehidupan, khususnya kehidupan ekonomi, bagaimana agar masyarakat kita segera teratasi. Kalau masyarakat kita tidak keluar, terus tidak kerja, bagaimana nasib daripada anggota khususnya jamaah kita? Nah, karena NU adalah jam'iyah, maka wajib untuk terus menggalang, mengajak kepada seluruhnya. Yang terakhir, sangat-sangat saya berharap bersama NU, monggo kita semua di lapisan mana saja, sampai di pelosok desa, mungkin tidak bisa terjangkau oleh televisi, mungkin tidak bisa terjangkau oleh media elektro, media yang lain-lain. Tetapi dengan adanya ini, gubernur dan raja sudah menghimbau, monggo
Karena wa ulil amri minkum, kita harus taat. Itu Quran, bukan buatan manusia, bukan buatan pemerintah, bukan buatan raja, tetapi itu perintah dari Allah untuk mentaati aturan pemerintah sementara ini, karena memang ada sesuatu, ada bahaya yang mengancam keamanan, kesehatan masyarakat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keprihatinan kita, dengan terus kita berdoa dimanapun berada, Allah mendengar. Hadis Nabi dikatakan bahwa Allah ketika mencintai seseorang, mencintai sebuah kaum, maka itu diberi ujian. Untuk apa? Untuk bertambah kita takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mendengar akan permintaan para hambanya. Itu hadis Rasulullah. Maka monggo kita semua anak-anak, pelajar semuanya saja, jangan kemudian mumpung libur terus kongko terus jalan-jalan. Salah besar, dosa. Ini dosa, bukan sekedar menyempatkan dalam kesempitan. Perilaku itu salah, perilaku itu dosa, maka harus kita hindari. Monggo di rumah berdoa, salat berjamaah bersama keluarga, berdoa yang sungguh-sungguh, mudah-mudahan segera wabah ini musnah dari dunia, dari negara kita dan seluruh dunia, sehingga kita bisa, khususnya umat Islam, kembali beribadah kepada Allah dengan sempurna. Apalagi akan menghadapi bulan suci Ramadan, sehingga kita bisa melaksanakan Ramadan ini betul-betul menjadi lahan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dan sekali lagi mohon perhatian dan kepeduliannya untuk sesama manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.